Terima kasih rekan-rekan. Sore hari ini Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya, Pemprov DKI dan seluruh elemen melaksanakan apel kesiapan gelar pasukan dalam rangka pelayanan Hari Buruh Internasional 2026. Pertama akan dilaksanakan kegiatan May Day Festa 2026 di Monas, ya tempat kita berada sekarang. Yang kedua, adanya penyampaian aspirasi di muka publik yang akan dilaksanakan di DPR MPR serta di Disnaker Provinsi DKI Jakarta. Polda Metro Jaya bersama TNI, Pemda, Pamdal dan unsur terkait menyiapkan 24.980 personil, terdiri dari 15.575 personil Polri, 6.003 personil TNI, 1.002 personil dari Pemprov DKI, 400 personil Pamdal, dan 2.000 sabuk Kamtipmas. Ini fokus untuk memastikan kegiatan May Day 2026 dapat berjalan aman, tertib, lancar, humanis, dan kondusif. Terkait tentang arus lalu lintas, kami menginformasikan kepada seluruh warga masyarakat. Kami mensosialisasikan ada agenda May Day Festa di Monas, ada penyampaian aspirasi di muka publik yang akan dilaksanakan DPR MPR dan Disnaker Pemprov DKI. Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang tidak begitu memiliki kepentingan suatu urusan dapat menghindari wilayah-wilayah yang kami sampaikan tadi, mengingat akan ada intensitas keramaian, kepadatan, sehingga arus lalu lintas terkait tentang rekayasa dan lain-lain itu sifatnya fungsional dan situasional. Kami akan sampaikan dan melihat, nanti akan kami selalu update di media sosial dan di media online, seluruh platform akan kami sampaikan. Pada prestasi juga diimbau dalam penyampaian pendapat ini juga dilindungi oleh undang-undang. Ada aturan yang mengatur suatu regulasi sehingga petugas pelayanan Polri, TNI, Pemprov DKI akan mengawal aspirasi saudara-saudara buruh dapat tersampaikan dengan baik, dapat tersampaikan dengan aman dan nyaman. Begitu juga dengan personil yang terlibat, ini juga merupakan saudara-saudara kita, sehingga kita tidak terprovokasi. Aspirasi tersampaikan dengan damai dan tertib. Polda Metro Jaya siap memberikan pelayanan terbaik kepada Festa di Monas dan penyampaian aspirasi di muka umum. Itu yang kami sampaikan terkait tentang kesiapan apel siaga pada sore hari ini. Terkait tentang update perkara kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur, ini ditangani dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ditangani oleh Subdit Metro Jaya, dan ini sudah pendalaman CCTV. Adapun korban yang saat ini masih dilakukan rawat inap sebanyak 38 orang. Sisanya sudah kembali pulang ke rumah. Mari kita sama-sama mendoakan para korban ini segera pulih kembali. Adapun penanganan yang sudah dilakukan, mengambil keterangan dari supir taksi online dengan inisial RRP serta menjadikan taksi tersebut sebagai barang bukti. Nanti malam kita sudah masuk dalam Monas. Penyidik telah memeriksa 24 orang 100 personil dan 7 orang sedang dilakukan keterangan yang ada di KCI. Ulangi, Juanda mana? Opka 1 Manggarai.
Pusdal Opska 1 di wilayah Manggarai. Ini ada 7 orang yang dimintai keterangan. Yang pertama adalah Kapusdal, yang kedua PPKA, ketiga petugas sinyal, yang keempat masinis KRL komuter, kelima masinis Argo Bromo Anggrek, yang keenam asisten masinis Argo Bromo Anggrek, dan yang ketujuh pengendali. Ini proses permintaan keterangan masih berlangsung. Kita tunggu bersama-sama dan kami yakini Polda Metro Jaya tetap akan menangani secara prosedural, profesional dan akuntabel. Kami akan menyampaikan update kepada rekan-rekan sekalian. Dari hasil keterangan driver ataupun supir taksi online yang sudah dimintai keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi baru beberapa hari setelah kejadian dan melakukan pelatihan selama 1 hari. Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut, ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari. Nah, bagaimana menyalakan, mematikan mobil, serta cara lampu sen, parkir dan lain-lain. Ini terjadi, ini masih didalami oleh teman-teman penyidik. Kami juga akan nanti update kepada rekan-rekan, termasuk terkait tentang 7 pemeriksaan 7 orang yang hari ini diperiksa, akan kami update kepada rekan-rekan sekalian. Selanjutnya terkait tentang kejadian tadi pagi, adanya kebakaran apartemen di wilayah Tanjung Duren, Grogol, terjadi di Kamis 30 April 2026 sekira pukul 7 pagi. Ini diketahui kebakaran pertama itu sekira pukul Dari Brimob 100 orang calon barang. Dilihat itu ada api di sekitar basement lobi utama. Saksi melihat mencoba memadamkan dengan apar, tetapi api semakin membesar. Setelah itu 25 unit mobil damkar hadir untuk mencoba memadamkan dan 30 menit kemudian api dapat dipadamkan. Dari teman-teman pemadamkar, polsek, dan masyarakat sekitar mencoba untuk mengevakuasi beberapa korban. Sebanyak 87 ada orang yang sudah dievakuasi, sebagian mengalami luka-luka ringan maupun luka sedang, dan sekarang sudah dirujuk di beberapa rumah sakit, itu Rumah Sakit Tarakan, Rumah Sakit Pelni, Rumah Sakit Royal Taruma, dan Rumah Sakit Siloam Kebun Jeruk. Dan ini mendapatkan terapi oksigen di lokasi. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan terkait tentang update beberapa kegiatan. Kami akan sampaikan kepada rekan-rekan sekalian update terkini terkait tentang informasi perkembangan kecelakaan kereta api ataupun terkait tentang kegiatan-kegiatan lainnya. Ada yang menanyakan? Kalau naik penyidikan itu, ini proses lidik sampai dengan proses sidik. Artinya kita juga masih melakukan pendalaman terkait tentang saksi-saksi, kemana arah pidananya dalam proses penanganan ini. Sehingga harus ada pendalaman. Puslapor Mabes Polri juga turun melihat penyebab, apakah ini karena sistem kelistrikan, apakah sinyal. Kami update beberapa informasi penting bagi teman-teman sekalian. Tidak muncul isu yang liar dan isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya. Ke belakang podium ditunggu Bapak Kapam, Brigadir Jenderal Hari, Dirdimas Polda Metro Jaya. Kami ulangin. Jadi yang status yang bersangkutan dalam saat ini proses masih sebagai saksi. Jadi ada tadi pertanyaan teman-teman, Pak, saksi ditahan ya Pak di pos. Kalau namanya saksi itu belum dilakukan penahanan, kami luruskan. Jadi kalau namanya saksi, kita masih membutuhkan yang bersangkutan untuk beberapa keterangan. Apabila dari keterangan saksi, keterangan lain, alat barang bukti, dan didukung dari CCTV, analisa ini dilakukan gelar perkara, maka setelah gelar perkara akan ada putusan. Apakah yang bersangkutan bisa beralih status dari saksi maupun tersangka. Nanti kami akan update pada rekan-rekan. Direktorat Samapta Polda 60 personil merapat ke belakang podium.
Tidak. Jadi memang saat ini pendalaman terkait tentang kondisi kendaraan tersebut perlu kami sampaikan kepada masyarakat. Tentang